Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Juwita Bugis dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati pada materi kelas 10. Selanjutnya, simak videonya ya. Berikut penjelasan mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem pada suatu daerah. Tingkat keanekaragaman hayati terdiri dari 3. Yang pertama itu keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, berikut penjelasan mengenai keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu keturunan. Gen terdapat di dalam lokus kromosom. Keanekaragaman tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies, baik dalam satu populasi ataupun di antaranya banyak populasi atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, contohnya itu ada bunga mawar merah atau Rosa hydroida atau Rosa sp, bunga mawar putih Rosa sericea Linn, dan bunga mawar kuning. Contoh lainnya itu pada manusia adalah variasi bentuk hidung, warna kulit, golongan darah, dan bentuk rambut pada manusia. Sedangkan pada hewan, misalnya variasi bentuk piel ayam yaitu gerigi, biji, bilah, dan sumpel. Variasi jenis anjing, anjing bulldog, doberman, collie. Tingkat keanekaragaman gen ternyata tidak terdapat pada gen saja, melainkan ada juga faktor lain yang berperan mempengaruhi keanekaragaman gen ini, yaitu faktor lingkungan. Sifat yang muncul pada individu merupakan interaksi antara gen dengan lingkungan. Yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah variasi antar spesies di dalam ekosistem. Variasi antar spesies, misalnya dalam satu genus, famili, atau tingkat taksonomi, yang mudah kita amati pada variasi dalam satu spesies. Contohnya, keanekaragaman tingkat jenis dalam satu genus Panthera, yaitu harimau atau Panthera tigris, dan macan tutul atau Panthera pardus. Kedua jenis tersebut memiliki ukuran, bentuk tubuh, warna bulu, tipe loreng, dan lingkungan hidup yang berbeda. Contoh lainnya itu terdapat pada keluarga kacang-kacangan. Ada kacang kafri atau Visum sativum Linus, kacang kedelai, Glycine maxillinus Merr, kacang tanah atau Orchis hypogeae Linus, dan sebagainya. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya tersebut berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem merupakan variasi beragam ekosistem di lapisan biosfer. Variasi tersebut terjadi karena komponen biotik dan kondisi abiotik setiap ekosistem berbeda. Misalnya, posisi geografi dan iklim berpengaruh terhadap biodiversitas pada suatu daerah. Contohnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah hutan hujan tropis, hutan gurun, ekosistem laut. Berikut gambarnya
keanekaragaman tingkat ekosistem. Jenis organisme yang menyusun setiap ekosistem berbeda-beda. Ekosistem hutan hujan tropis, misalnya diisi pohon-pohon tinggi berkanopi, rotan, anggrek, orchidaceae, paku-pakuan, burung, harimau, panthera tigris, monyet, macaca fascicularis, orang utan, mawas pongopigameus, kambing hutan, ular, Aerosaurus granulatus, rusa, Cervus timorensis, babi, Artamus, Leucorinus, dan berbagai jenis serangga lainnya. Pada ekosistem sungai terdapat ikan, kepiting, udang, ular, dan ganggang air tawar. Keanekaragaman ekosistem di suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain posisi tempat berdasarkan garis lintang, ketinggian tempat, iklim, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan kondisi tanah. Sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Setiap organisme tinggal dan beradaptasi di habitat yang sesuai dengan karakteristik hidupnya. Di bumi, terdapat beraneka ragam ekosistem yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beraneka-ragaman ekosistem merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola sebaran makhluk hidup. Berikut ada faktor yang mempengaruhi sebaran makhluk hidup, itu ada 5. Yang pertama itu faktor geografi, yang kedua faktor reproduksi, yang ketiga faktor prezygotik, yang keempat itu ada faktor postzygotik, dan yang terakhir itu faktor endemisme. Keanekaragaman hayati Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Yang pertama, persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Indonesia dilewati oleh dua garis hayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Kedua garis hayal ini menyebabkan terjadinya perbedaan persebaran hewan di Indonesia. Berikut gambar persebaran hewan Indonesia. Kedua, persebaran tumbuhan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dalam hal tumbuh-tumbuhan. Daerah Indonesia yang memiliki jenis tumbuhan terkaya adalah hutan hujan primer dataran rendah Kalimantan dengan 34% dari 100 jenis tumbuhan berbiji endemik. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma di dunia, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma sayana. Bioma hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Di dalamnya, bioma tersebut terdapat 10% jenis tumbuhan yang ada di dunia. Adapun manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia, manusia membutuhkan tumbuhan dan hewan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Jenis-jenis tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan, sandang, dan pakan. Selain itu, jenis tumbuhan dan hewan lainnya dimanfaatkan manusia sebagai untuk dibudidayakan bahan obat-obatan, bahkan dimanfaatkan juga sebagai keindahan. Beberapa manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia, yaitu yang pertama itu sebagai bahan pangan. Manusia memperoleh makanan dari makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Sumber makanan dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan manusia diantaranya sebagai berikut. Bahan makanan yang berfungsi sebagai makanan pokok.
Contohnya itu ada padi, Oryza sativa, jagung, jemis, gandum, triticum, sagu, meteroxylin, sagurot, ubi jalar, ipomoea, batatas linus, singkong, manihot, esculenta crans, dan talas, Colocasia esculenta. Bahan makanan yang berfungsi sebagai lauk pauk. Contohnya itu ada ikan, ayam, galus, sapi, Bos taurus, kambing, Caffra, Aegagrus pyrrhus, dan udang, Caridea. Bahan makanan yang berfungsi sebagai sayuran, contohnya bayam, amaranthus, kangkung, Ipomea aquatica, sawi, Brassica rhapaceae, Farracinensis, kubis, Brassica oleracea, tomat, Solanum liporaceum, buncis, Phaseolus vulgaris, wortel, Daucus carota, dan jagung, jemis. Bahan makanan yang berfungsi sebagai buah-buahan, contohnya ada mangga, Mangifera indica, apel, Malus domestica, bird, rambutan, Neplium lapaceum, durian, Durio, kelengkeng, Gimocarpus, ruangan, dan anggur, Vitis vinifera. Yang kedua itu bahan sandang. Manusia hidup membutuhkan pakaian, walaupun pakaian yang dikenakan penduduk dunia memiliki bentuk, model, dan bahan yang berbeda-beda. Misalnya kapas, ulat sutra untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Kulit hewan sebagian seperti sapi atau kambing bisa digunakan untuk membuat jaket. Kulit sapi bisa digunakan untuk membuat sepatu, bulu burung digunakan untuk membuat aksesoris pakaian. Yang ketiga itu bahan bangunan dan alat-alat rumah tangga. Sebagian besar komponen barang-barang terbuat dari bahan besi, plastik, atau kayu. Bahan kayu berasal dari tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai sumber bahan bangunan dan alat rumah tangga, antara lain ada jati, mahoni, sanokaling, bangkirai, sengon, kruing, ulin, kelapa, dan bambu. Yang keempat itu budidaya. Banyak orang berwirausaha dengan mengembangkan usaha di bidang keanekaragaman hayati, baik hewan ataupun tumbuhan. Berbagai hewan dikembangkan manusia sebagai sumber pendapatan. Misalnya dengan memelihara ayam petelur, pedaging, sapi peras, usaha perikanan air tawar, dan lain sebagainya. Selain keanekaragaman hayati yang tinggi, dapat pula dijadikan masyarakat sebagai sumber pendapatan, misalnya sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga, bahan baku industri, dan rempah-rempah. Jati dan mahoni dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, ukir, teh, dan kopi, sebagai bahan baku industri minuman kenangan, dan nilam sebagai bahan baku industri minyak wangi.